Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto menyebut mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo masih memiliki loyalis yang bisa saja membantu membebaskannya dari jeratan hukum. Hal tersebut diungkapkan Benny Mamoto menyoroti imbauan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD agar seluruh lembaga peradilan tidak terpengaruh gerakan-gerakan Ferdy Sambo dalam upaya bebas dari jeratan hukum. Pak Menko Polhukam mengingat semua pihak agar waspada dan tidak terpengaruh gerakan bawah tanah ini. Benny Mamoto menyebut, pihak yang menjadi loyalis bagi tertuntut pidana hukuman seumur hidup itu merupakan mereka yang merasa memiliki hutang budi karena pernah dibantu. Benny menyatakan, gerakan dari para loyalis itu yang bakal diupayakan Ferdy Sambo untuk meloloskannya dari jeratan hukum. Ferdy Sambo punya jaringan dan punya loyalis, yaitu pihak yang merasa utang budi karena pernah dibantu, kata dia. Bahkan kata Benny, langkah yang bisa dilakukan Ferdy Sambo tidak hanya ditempuh pada pengadilan tingkat pertama, melainkan hingga tingkat kasasi. Upaya akan terus dilakukan tidak hanya di tingkat PN, tapi juga banding dan kasasi serta peninjauan kembali. Terlebih kata Benny, upaya untuk meloloskan dirinya dari jerat hukum itu sudah dilakukan sejak kasus pertama kali mencuat. Di mana, dengan cerdiknya, Ferdy Sambo merangkai sebuah skenario bahwa telah terjadi insiden tembak-menembak tanpa melibatkan dirinya. Upaya untuk lolos dari jerat hukum sudah dilakukan FS sejak awal, yaitu dengan membuat skenario yang akhirnya banyak menimbulkan korban anggota Polri yang kena kasus obstruction of justice, kata dia. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi video viral yang diduga Ketua Majelis Hakim Perkara Pembunuhan Brigadir J, Wahyu Imam Santoso. Dalam video yang beredar tersebut pria diduga Hakim Wahyu berbicara soal perkara Ferdy Sambo kepada seseorang. Mahfud MD menduga video tersebut bagian dari upaya teror terhadap Hakim agar tak berani menjatuhkan vonis berat terhadap Ferdy Sambo. Logikanya, lanjut dia, teror tersebut ditujukan agar Hakim ragu menjatuhkan vonis terhadap Ferdy Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Sementara ini saya menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror Hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat, kata Mahfud. Ia mengaku sering mendapat teror serupa saat menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi dulu. Mahfud mengatakan ia pernah mengalaminya ketika mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat Gafur. 3 hari sebelum vonis, lanjut dia beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Ia pun tahu bahwa teror tersebut ditujukan agar dirinya tak berani mengalahkan Gafur. Namun demikian, ketika itu ia tak peduli karena memang tak pernah bicara perkara apapun dengan Presiden SBY dan Gafur tetap kalah di MK. Untuk itu, menurutnya video tersebut harus diselidiki. Pertama, itu harus diselidiki. Bisa jadi pelanggaran etik kalau benar itu terjadi. Kedua, mungkin juga video itu dipotong-potong dari rangkaian pembicaraan sehingga timbul kesan tertentu, kata Mahfud. Sebagai informasi, dalam perkara tewasnya Brigadir J, Ferdy Sambo dijatuhi tuntutan pidana seumur hidup. Jaksa meyakini kalau mantan Kadif Propam Polri itu secara sah dan meyakinkan melakukan perencanaan tindak pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Sementara untuk terdakwa lain yakni, Ricky Rizal Wibowo alias Bribka RR dan Kuat Maruf masing-masing dijatuhi tuntutan 8 tahun penjara atas tewasnya Brigadir J. Tak hanya Ricky Rizal dan Kuat Maruf, terdakwa Putri Chandrawati yang juga merupakan istri dari Ferdy Sambo dijatuhi tuntutan yang sama yakni 8 tahun penjara. Sedangkan untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae yang berstatus sebagai justice kolaborator dalam kasus ini dituntut pidana 12 tahun penjara.